sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari bidang perpustakaan berusaha menyajikan, memaparkan inovasi dengan judul pembelian. Ini terus terang singkatan ini sedikit dipaksakan dari menarik, yaitu dengan singkatan gerakan membangun budaya literasi masyarakat dengan pembinaan dan repository pustaka desa. Ini karena dengan kemarin sebelum saya ditugasi di perpustakaan, keahlian misalnya kok ditugasi di perpustakaan, waktu ditanya Pak Sekda saya gimana di perpustakaan? Mungkin Pak itu selesai pertanyaannya tidak diteruskan. Nah ini kami latar belakangi, kami juga mohon masukan dari Kapit dan teman-teman pustakawan yang sudah lama di perpustakaan. Ternyata selama sebelum saya itu pembinaan perpustakaan di desa itu lebih sifatnya menurut saya itu terlalu formal dan kaku. Misalnya di lingkungan, di bibliotek. Nah kemudian saya mencoba melihat peluang dengan modal ternyata dengan pendekatan ke kancah dan pasduran ini bisa mempermudah dan bisa mencapai sesuatu yang lebih dari kalau kita bicara yang biasa, sehingga kami harapkan kami membuat inovasi lebih mengutamakan dengan teman-teman pustakawan dengan segala keahliannya kita berkunjung ke desa-desa untuk silaturahmi, melihat langsung perpustakaan desa dengan berbagai kondisi dan lebih ke juga silaturahmi berdekatan dengan terutama pemegang kebijakan di desa, karena meskipun ada semacam nomenklatur bahwa dana desa sekian persen bisa untuk biaya pengelolaan perpustakaan, tapi kata-katanya di sini bisa atau boleh, artinya bukan harus ya, tidak. Ini berarti tergantung pada pimpinannya. Kemudian kita dengan pendekatan lebih kami yang berkunjung ke desa, ini ternyata mereka merasa lebih dihargai, karena lebih diwoke dan diperhatikan, sehingga dengan caranya kami dengan para pustakawan membantu secara teknis dan membuat pernyataan-pernyataan yang membuka hati stakeholder dan hal ini adalah kades-kades tempat, sehingga ternyata ini juga dari pendekatan yang semula kaku dan dengan kami berkunjung bisa ngobrol, bisa guyon sambil pembinaan, ini jadi lebih cair dan mereka lebih bersemangat, sehingga perpustakaannya pengelolaannya meningkat. Ini juga dilatar belakangi bahwa dua tugas pokok perpustakaan adalah peningkatan IPLF dan DPF. Dan ternyata dengan kami langsung ke desa-desa menggunakan pembinaan dengan pendekatan yang tidak terlalu formal, lebih pada pasduran dan kekancan, itu otomatis perpustakaan desa itu jadi meningkat kualitasnya. Meskipun sebelumnya targetnya kepada SNP, NPP, nomor pokok itu yang sebetulnya dicapainya itu juga cukup sulit. Ini bisa pelan-pelan bisa tercapai, dan yang penting pengelolaannya juga meningkat, termasuk kunjungan dan tingkat kebenaran bacanya ini meningkat. Karena menurut saya Bapak Ibu, dengan meningkatnya kualitas perpustakaan desa ini otomatis akan meningkatkan indeks IPLF, karena penilaian indeks IPLF ini ternyata dinilai oleh PIJ, bahkan langsung petugas dari perpusnas yang mereka itu tidak
memberitahukan kepada kami mana yang dikunjungi, dan mereka ini acak berkunjungnya. Artinya seandainya terjadi peningkatan kualitas perpus di desa, petugas dari perpustakaan berkunjung ke perpustakaan manapun nilainya akan lumayan baik, sehingga terbukti saya lihat tidak usah jauh-jauh karena saya di sana juga baru beberapa tahun, dari 23, 24, 25 yang notabene inovasi ini kan kita ajukan di tahun 2025, tapi pelaksanaannya sudah mulai saat saya baru 1 minggu di perpustakaan sudah kita mulai, sehingga itu sudah berlangsung paling tidak hampir 2 tahun ini ya gembira hari. Selanjutnya secara lebih teknis, saya secara teknis pun juga sebenarnya belum terlalu menguasai perpustakaan dengan segala kekeliruannya itu, namun saya berusaha bisa memilih dengan baik, sehingga kalau bahasa teknis kami serahkan kepada pustakawan handal kami, yang ini beliau ini juga pendidikan nasional. Saya sudah asesor tingkat nasional. Saya untuk pustakawan yang kami ajukan untuk menjalankan secara teknis. Kalau pemain pun saya buka itu rapat aku tadi. Tapi insya Allah untuk memilih itu kalau pihaknya panik. Untuk pemerintah barang. Pokoknya ini kurang pokok. Ini orang kita ini. Mungkin Mas Farid selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati jajaran Dewan Juri, Bapak Kepala Bidang, rekan-rekan kami, Mas Noah, makasih selalu kasih apresiasi, atensi, dijamin. Karena memang kami melalui kegiatan renovasi tahun ini, kami berharap teman-teman di jajaran profesi kami pustakawan mempunyai karakter yang inovatif. Gambaran pertama kami dari Pembinaan atau gerakan membangun budaya literasi masyarakat dengan pembinaan dan repositori pustaka desa. Ini filosofinya dengan semangat keterbatasan perpustakaan yang saya yakin Bapak Ibu bisa memotret kemanapun, cenderung bukan tempat yang istimewa, bukan tempat yang basah, tapi kita harus mempunyai spirit. Nah, di sini filosofinya dengan keterbatasan kita bisa melakukan sesuatu perubahan, pengembangan potensi masyarakat sosial kita dengan dinamika. Goalnya dari filosofi ini adalah sejahtera, karena isu yang kami tarik dari pusat tidak lain adalah mengentaskan kemiskinan. Dengan berbasis dari fungsi kami, tugas pokok fungsi kami selaku dinas pustaka Kasihan Kabupaten Blora. Peta konsep kami paparkan di sini. Bahkan mungkin satu lembar ini mewakili seluruh makalah inovasi yang kami sajikan ya. Tapi gambarannya bahwa dasar hukum kami mulai dari pembukaan undang-undang dasar, khususnya di mencerdaskan kehidupan bangsa, dan isu literasi sebenarnya isu internasional juga melakukan keterlibatan dunia karena ada di SDGs yang terkait sama literasi, dan permasalahan makro kami ya kurang lebih dan yang paling mendalam yang mewujudkan tujuan NKRI dan juga implementasi Undang-Undang 43. Dan sampai ke permasalahan yang mendasar di wilayah kita mewujudkan visi Kabupaten Blora, yaitu bangun Blora sesarangan, bangun Blora berkelanjutan dan berdaya. Maaf, berarti ini kabarnya DW gak kulino. Nah, terima kasih ya, terima kasih. Isu strategis yang kami angkat di sini lebih pada semula kami menggunakan seperti yang disampaikan profil yang Bapak Kepala Bidang sampaikan, cenderung karakter pembinaan kami, pengembangan potensi dari literasi di wilayah kerja kami, instruksional, dan di sini cenderung kami arahkan menuju ke arah yang transformatif dan kolaboratif. Karena dengan adanya pendekatan lebih humanis, lebih enjoy ya, maka percepatan yang tadinya nggak nampak bisa kami lakukan percepatan.
tahapan inovasi kami ciptakan. Ide ini sebenarnya sudah lama kami implementasi, ini pembaharuan dari ide yang dulu kami namakan dengan Gempar, Gerakan Pembinaan Perpustakaan Masyarakat, kami namakan dengan Selamat Sekolah Literasi Masyarakat, yang dulu juga beberapa kali dapat apresiasi dari Bapeda. Yang memang nggak juara pertama, memang baiknya juara pertama beri contoh ya, tapi bolak-balik. Di situ kemudian kami segarkan dengan pendekatan-pendekatan terbarukan yang untuk mencapai tujuan inovasi yang sebagaimana ditargetkan sebagai IKI, Indeks Kinerja Umum, dan IKU, Indeks Kinerja Umum dan IKI-nya Kepala Dinas Kami, Indeks Kinerja Individual, yaitu dalam meningkatkan IPLN. IPLN itu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Jadi satuannya adalah hitungan dari keseluruhan perkembangan dalam hal konteks literasi. Terus yang TGN atau tingkat kegemaran membaca ini lebih pada takaran nilai kemampuan masyarakat kita mengakses informasi, mengolah, dan kasana yang dimilikinya. Maka kami harus melakukan percepatan. Nggak mungkin kami menggunakan pendekatan yang metode institusional, harus pakai transformatif kolaboratif. Oleh karena itu, saya merasakan kami merasakan ini prestasi kepala bidang kami dalam membimbing semua potensi untuk mengelola wilayah di Kabupaten Blora manfaat. Dan manfaat di sini sebenarnya tidak hanya sekedar pada output, outcome, dan impact, benefit, bahkan kita sampai feedback. Wujud feedbacknya adalah apresiasi masyarakat dan juga pencapaian prestasi dari wilayah binaan. Beberapa sudah menuju ke tingkat nasional dan mendapatkan apresiasi nasional. Dan ada sekitar 6 mencapai akreditasi A tingkat nasional. Makanya kami alhamdulillah 2 tahun ini agak repot ya, ada data fisik sebagai wujud apresiasi nasional. Hasil inovasi kami ya tentunya yang pertama berkembangnya jumlah layanan perpustakaan yang bisa kami sampaikan ke masyarakat Blora, karena kami banyak mitra yang bisa kami ajak kerjasama. Kami sangat terbatas secara geografi, kami membina 16 kecamatan, berapa ratus desa, sekolah, dan segala macam. Maka kami butuh perpanjangan dan butuh link hingga akhirnya kami bisa mewujudkan pelayanan yang merata ke masyarakat Kabupaten Blora. Yang kedua, bertambah IPLN dan Blora. Tahun per tahun kami mengalami peningkatan sekitar 0, berapa per tahun kok targetnya kami, tapi kami selalu melampaui dari target tersebut. Yang ketiga, bertambahnya progresi nilai TGM. Nanti akan sedikit kami ulas TGM itu bagaimana cara menghitungnya, karena agak sangat kompleks. Terus yang keempat, bertambahnya jumlah dan jenis perpustakaan binaan. Yang kelima, bertambah jumlah yang terdata. Bedanya nomor 4 dan nomor 5 yang terdata. Kalau yang pertama yang dalam takaran jumlah, cek. Dan yang keenam, perpustakaan binaan BPK Blora memiliki NPP berproses menuju NSP. NPP itu nomor pokok perpustakaan yang dikeluarkan dari pusat. Karena di Indonesia merupakan negara yang memiliki perpustakaan terbanyak nomor 2 setelah India, tapi belum banyak terdata. Makanya ini tantangan progres dari pusat yang pada Kabupaten Blora dan mitra untuk melakukan percepatan. Makanya kami juga berubah metode pendekatan yang inovasi seperti ini. Terus yang 8, tercapainya prestasi layanan pengembangan perpustakaan tingkat provinsi nasional. Sebagaimana sampaikan tadi, barusan kemarin ada yang menuju ke tingkat nasional dari perpustakaan desa baru ya. Cuma belum ketemu hasil akhirnya berapa peringkatnya. Yang 9, terwujudnya program TPBS. TPBS itu program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Maksudnya supaya mindset masyarakat itu memandang perpustakaan hanya bukan tempat berbuku, tapi tempat kreativitas. Karena sekarang eranya perpustakaan bukan hanya layanan, hanya meminjamkan, menerima, menyimpan, mengolah buku, tapi dia lembaga jasa yang bisa memberikan layanan sepanjang hayat yang nyaman, yang happy, yang bisa membuat pemberdayaan masyarakat lebih optimal dan menuju tentunya yang inklusi, yang
menerima hal-hal baru dari masyarakat untuk kesejahteraan sosial. Jadi beberapa kegiatan kami diantaranya sekarang lagi aktif kami mengadakan kegiatan Nah, ini gambaran implementasi kita konsep dalam wujud pelaksanaan dan perwujudan inovasi kami ya dalam hal dalam replikasinya, yang dimana pembaharuan sebagai dasar dari langkah awal ide inovasi ini, terus berdasarkan orientasi kemanfaatan, kepentingan publik, urusan dan kewenangan kami dalam lingkup yang tidak keluar dari plotnya, tetap di urusan negara. Dan replika aplikasi kami wujudkan terhitung paling aktif di tahun 2022 dan simulasi ujiannya terhitung dari tahun 2003, 2004 sampai sekarang. Iya, terima kasih. Ini cuma nggak mau. Oke, gitu ya. Nah, ini replikasi. Kalau tadi takaran administrasinya, ini replikasi takaran wujudnya, di mana kami juga selain saya sampaikan tadi bahwa ini berbasis inovasi atau pembaruan, SDM kami mengoptimalkan seluruh komponen yang ada di bidang dan juga dinas, dan kami berbasis anggaran, walaupun tidak banyak anggaran, sangat terbatas. Terus kemudian kami mengoptimalkan potensi SDM yang kami miliki dalam pemerintahan, baik teman-teman pustakawan dari sekolah, pustakawan desa, relawan literasi, dan juga beberapa komunitas taman belajar masyarakat yang semua kami selaraskan dengan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Pertamanya kami terintegrasi dalam program, karena di dalam program itu program kerja kami tercakup dalam kegiatan pembinaan perusahaan. Terus yang selanjutnya, keterlibatan atau inovasi, kami melibatkan semua aspek ya di sini. Ada pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi, media massa. Jadi kemudian oleh Bapak Kepala Dinas kami, karena kami SK-nya Bapak Kepala Dinas dibagikan dengan surat keputusan Kepala Dinas. Pelaksana inovasi ditetapkan oleh Kepala Dinas, dan berikut beberapa rekan kami di bidang yang perlu kami kenalkan, dan yang di atas adalah salah satu wujud implementasi kami di lapangan di perpustakaan desa, di mana kemarin mendapatkan beberapa kali juara provinsi, terus juara nasional juga, dan dapat bantuan perangkat PIC full plus program PPBS sekitar nominal 50 juta. Itu paling cepat itu juga. Uspol gitu. Dari informasi ini kami melibatkan, sudah menerapkan 2 tahun terakhir melibatkan 5 tahun perpustakaan daerah. Di sini bukan hanya perpustakaan saja, dinas perpustakaan, kami juga berbuat dinas pendidikan, dinas sebelah apa ya, desa, terus Bapeda tentunya, terus Seda tentunya. Banyak yang kami libatkan di sini inspektorat. Sosialisasi kami laksanakan secara reguler beberapa kali, dan alhamdulillah Bapak Pimpinan Kepala Dinas kami sangat antusias dengan hal yang baru dan kecepatan dalam pencapaian target pedoman teknis. Kami memiliki TV berbeda, silahkan dicek YouTube kami ada beberapa 121 video di situ yang sudah kami kelola informasinya, yang merupakan lebih pada dokumentasi berdasarkan kegiatan yang bisa menjadi tutor yang dalam implementasi inovasi tersebut. Kemudian informasi kami lebih banyak menerapkan secara seluruh aspek ya, kami menerapkan secara manual, ilustrasi persulatan juga, online juga, dan edukasi pun dan meeting. Itu kegiatan meeting kami waktu melaksanakan pendataan berbasis online yang terintegrasi dengan perpustakaan nasional. Dan berikut linknya, kalau Bapak Ibu nanti penasaran, silakan berkunjung. Kecepatan penciptaan inovasi. Inovasi ini sebenarnya
bukan hal yang susah karena di sini sudah pekerjaan kami sehari-hari dan kami implementasikan ini dalam takaran waktu sebagaimana jadwal terlampir ya dalam hitungan 1 tahun ini kami wujudkan perubahan ini dalam waktu sekitar 6 bulan ya 1 sampai 4 bulan 4 bulan. Dan penyelesaian layanan pengaduan kami sediakan layanan pengaduan sebagaimana terlampir. Kemudian proses inovasi yang dihasilkan kami bisa mengoperasikan dalam waktu 1 hari. Jadi misalkan ada perusahaan yang mengalami keluhan dalam kendala atas segala macam kami upayakan segera kami sesuaikan dan kami sangat open dalam memberi layanan bisa secara langsung maupun online. Layanan terintegrasi, layanan ini dibangun secara terpadu, mengedepankan integrasi dan keterpaduan layanan manual dan digital. Ya, contohnya kami yang paling banyak kalau manual kami membuka layanan konseling, baik secara kelembagaan, membangun perpustakaan bagaimana, maupun secara personal bagaimana pustakawan segala macam, dan secara online sebagaimana kami sampaikan. Replikasi, Bapak Ibu kami persilahkan nanti bisa berkunjung melihat dengan judul Kita Pun Senapas ini dikelola dari BPK Sidoarjo ini masuk top 10 dari Unpad. Tapi kami nggak mengejar ke sana karena capek pastinya, capek bekerja dalam beliau yang menang. Kemanfaatan inovasi berikut sebelum ini era sekitar terhitung dari 2000, seingat saya ini sekitar 2017 kami mempunyai potensi seperti ini, yang dimana sebelumnya jumlah dari mitra pengelolaan mitra kelembagaan perpustakaan kami bina hanya 221. Saat kami melaksanakan inovasi ini kami mampu mencapai 1.120 dan semua sudah terdata secara nasional. Dan berikut screenshot dari aplikasi pendataan nasional. Jadi ke depan insya Allah dengan istilah optimasi ini akan bisa memberi dampak mereka terintegrasi secara nasional dan punya kemandirian dalam pengelolaan. Alat kerja kami menggunakan semua potensi yang kami miliki baik secara digital maupun beberapa perangkat pelaksanaan tugas yang dimana setiap kali melakukan pembinaan kalau menggunakan armada perpustakaan keliling tentunya untuk peningkatan minat baca atau promosi perpustakaan. Kalau kami menggunakan armada pembinaan akan menggunakan kendaraan operasional dan banyak hal lagi peralatan mereka yang berikut sedikit saya sampaikan instrumen IPLN atau Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Ini memiliki unsur di mana kalau jumlah perpustakaan yang kami bina hanya sedikit maka capaian dari kabupaten itu juga rendah. Dan ini selalu dipantau secara nasional dan ini juga menjadi indeks atau nilai dari capaian pemerintah yang dilaksanakan oleh Bapak Kepala Dinas kami dan diwakilkan oleh Kepala Dinas dan disuruh ke usahaan. Jadi dan ini kan gitu sampai iya 22 sebagaimana nilai tercapai dan instrumen TGM indikatornya jumlah kegiatan membaca per minggu, jumlah waktu membaca per hari, segala macamnya di situ. Kami mengalami pasang surut itu. Dalam hal ini makanya kami akan melakukan terobosan baru yang mungkin perlu ada pendekatan inovasi baru. Dan ini dampak yang paling terasa yang kami capai berdasarkan pelaksanaan inovasi. Ini ulasan juga daripada outcome ya atau hasil yang kami capai. Dan ini sebenarnya saya ingin memutarkan videonya kalau diizinkan dengan YouTube boleh? Waktunya sudah nggak cukup mas. Terima kasih. Udah overtime ini. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mau izin Bapak Peter atas apresiasi perhatian diberikan. Sebenarnya saya itu alhamdulillah menjadi salah satu nominasi. Yang kedua, mohon support adanya kegiatan ini bisa menjadi stimulus kami dalam percepatan pelaksanaan kegiatan ke depan. Atas perhatian dan dukungan saya serta Bapak Kepala Bidang kami dalam menyampaikan kami mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, betul mas. Di Surabaya ini.
Siap. Kita sudah berapa yang sudah tercover, sudah semuanya atau Terima kasih atas informasinya Bapak. Sebagaimana yang sudah kami lampirkan, bahwa sebenarnya potensi jumlah pustakaan kami itu lebih dari 1.120. Sebagaimana tertera di sini, kami ada sekitar 1.700. Itu yang belum dinyatakan sebagai SMP, Standar Nasional Perpustakaan. Dalam hal ini perpustakaan dinyatakan itu sebagai perpustakaan, bukan toko buku, bukan pojok baca, bukan sebuah rental buku. Itu kan karena ada batasan-batasan prosedural. Jumlahnya minimal 1.000, terus ada petugasnya, ada organisasinya, ada lembaga pembinanya, ada penggunanya, ada administrasi pengelolaannya, dan hal seperti itu yang dinyatakan perpustakaan. Dan yang terdata 1.120 tersebut itu yang baru terdata di kami yang memiliki NPWP. NPWP nomor pokok perpustakaan. Ketika itu sudah dinyatakan sebagai perpustakaan, desa, mohon maaf, untuk yang desa kami memiliki sekitar ada di sini filenya terlampir ya. Ada sekitar 70-an untuk TBM kami ada sekitar 35. Nah di sini ini akumulasi berapa? Nah ini ketutupan. Mungkin itu Bapak bisa kami sampaikan. Mungkin hal baru ya sebagai perpustakaan. Iya, nilainya banyak. 70 itu yang sudah masuk kategori NSP, Standar Nasional Perpustakaan. Untuk yang lainnya kami masih dalam progres untuk pembinaan perwujudan pelaksanaan layanan. jadi nanti fokusnya untuk pembinaan. Iya Pak. Iya memang dari inovasi ini fokusnya ya kami menambah jumlah satelit layanan. Jadi kami punya mitra-mitra namanya perpustakaan sekolah, semua jenjang ya, universitas desa ya, khususnya kalau di desa kami kan karakternya beda dengan masyarakat umum di sekolah ya. Mungkin banyak buku-buku yang cenderung buku praktis untuk pertanian segala macam kan di situ. Nah di situ khususnya untuk yang desa kami selalu memberi pendekatan itu pembinaan, memunculkan pustakaannya, bagaimana SK pendiriannya, pengolahannya, dan kami mendampingi selalu untuk mendapatkan bantuan dari desa. Untuk yang waktu dekat ini bahkan kami mengembangkan pustakaan khusus untuk perpustakaan puskesmas dan 16 adalah desa ya. Nah, kalau desa kami sudah ada sekitar itu tadi, dan yang mendapatkan kemarin contohan nasional DPS itu Desa Melombo, Desa Bacem, Desa Balong, Desa Purworejo, dan Tawarejo. Itu mendapatkan apresiasi dari nasional karena capaian lainnya. Yang IPL-nya sudah tercapai menurut Anda ini banyak 22 ya. Ini terhitung masih sedang ya, kami berharap naik terus. Saya Pak Bani. Terima kasih Bapak atas atensi. Terima kasih. Bisa closing statement ya Pak? Oh iya, terima kasih. Ya, Terima kasih. Atas apresiasi Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan ini, saya sangat berharap melalui kebiraria Bapak Ibu bisa melihat bahwa perpustakaan bukan tempat menyimpan buku. Perpustakaan adalah tempat belajar seumur hidup bagi masyarakat Blora khususnya dan mencapai kesejahteraan pada akhirnya. Selalu kebiraria bersama kami. Terima kasih. Cukup sekali. sudah closing statement Pak. Makan siang kalau sudah pasang ya Mas. Oke, ini nggak apa-apa. Salah kita sudah bisa menjalani seluruh isinya, Mas. Oke.
di profil ini juga kurang lebih sama sebagaimana. Oke. Jadi paparan sudah selesai, terima kasih. Kami sampaikan untuk antara menit berikutnya kami bisa mempersilakan Bapak untuk meninggalkan ruangan.